Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3? Ustazah doakan semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat walaupun hari ini kita masih belajar dari rumah masing-masing. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan basmalah, ilmu yang kita pelajari hari ini mudah kita pahami, tentunya juga akan membawa berkah buat kita di dunia dan akhirat, dan semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Baik anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, kita akan masuk di subtema yang kedua, yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, di mana kita sudah belajar tentang manfaat pohon kelapa, manfaat buah tomat, itu sangat baik bagi kehidupan manusia. Seperti pohon kelapa yang kita pelajari kemarin, bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan daunnya, batangnya, kemudian buahnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Anak-anak solih dan solihah, Allah menciptakan hewan itu agar dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ada hewan yang dia dipelihara untuk dimanfaatkan tenaganya, seperti kuda, kemudian sapi, dan sebagainya. Kemudian juga ada hewan yang diternakkan untuk diambil dagingnya, kemudian susunya, kemudian telurnya, kemudian kulit dan tulangnya. Nah, ada pula jenis hewan yang dia tidak bisa diternakkan atau tidak bisa dipelihara. Namanya adalah hewan buas seperti harimau, singa, dan sebagainya. Nah, untuk hewan buas ini dia dibiarkan di alam bebas. Nah, kemudian kewajiban kita gitu ya untuk menjaga agar hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi itu tetap lestari di dalam kehidupan manusia. Nah, sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu telah menciptakan hewan, sehingga hewan itu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Bisa dijadikan lauk, kemudian bisa digunakan tenaganya, kemudian bisa juga dibuat kerajinan dari kulit maupun tulangnya. Ya, baik anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran yang pertama. Silahkan kalian buka buku di halaman 54. Untuk pembelajaran yang pertama ini, kita akan membaca dongeng dengan nyaring. Kemudian di pembelajaran yang pertama ini juga kita akan mengisi teka-teki dari dongeng yang sudah kita baca. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menyelesaikan soal-soal pertukaran pada perkalian. Kalau sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang persoal-soal dalam pertukaran penjumlahan, nah di bab subtema yang kedua ini kita akan mempelajari soal-soal pertukaran pada perkalian. Kemudian yang keempat, kita nanti juga akan menirukan gerakan ayam. Nah, kalian sudah pernah menirukan gerakan ayam ya? Selanjutnya, silahkan buka buku kalian di halaman 55. Ini adalah sebuah dongeng. Coba kalian baca dengan suara yang nyaring dongeng yang ada di buku halaman 55, yaitu yang berjudul Ayam Jago Baru. Pengarangnya adalah anonim. Siapa itu anonim? Ada yang tahu?
Ya, anonim itu adalah sebutan bagi pengarang yang tidak diketahui namanya. Nah, mari kita baca sama-sama. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Nah, kemudian dia mengatakan, itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar, kemudian mengatakan, "Kukuruyuk, hari sudah pagi," kokoknya dengan suara yang keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makanan. Bahkan dia berkata, "Wah, betapa gelapnya hari ini," keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku, burung hantu," jawabnya. Kemudian, "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepakkan sayapnya meminta mereka untuk tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Kemudian si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Lalu induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Nah, kemudian si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, dongeng ini adalah menceritakan tentang ayam jago baru yang ternyata saat itu dia bangun di tengah malam. Hanya saja karena masih mengantuk, maka yang dilihatnya itu adalah bulan, bukan matahari. Nah, nanti kalian silakan baca dongeng tersebut dengan suara yang nyaring dan tentunya dengan intonasi yang benar. Ya, baik anak-anak, coba kalian perhatikan di buku kalian halaman 57. Kita akan mengisi teka-teki silang. Nah, untuk yang mendatar dari bacaan dongeng tadi itu menjadi pertanyaan yang akan kita jawab, akan kita isi di dalam teka-teki silang di buku halaman 58. Untuk yang mendatar, satu mendatar, benda yang dilihat ayam jago. Nah, kira-kira benda apa yang dilihat ayam jago tadi? Apakah matahari atau bulan? Nah, kemudian 4 mendatar, suara kokok ayam jago. Silahkan kalian isi suara ayam jago ketika berkokok itu seperti apa. Kemudian yang kelima, suasana malam. Nah, suasana malam itu seperti apa? Apakah terang atau sebaliknya? Yang ketujuh, perasaan ayam jago. Nah, tadi kita sudah melihat ternyata ayam jago salah. Dia kira sudah pagi, ternyata masih malam. Bagaimana perasaan ayam jago ya? Selanjutnya 8 mendatar, sikap burung hantu. Itu untuk pertanyaan yang mendatar. Sekarang untuk pertanyaan yang menurun adalah yang pertama, sikap ayam jago saat melihat matahari. Yang kedua, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan. Yang ketiga, burung yang mencari makan di malam hari. Dan yang keenam, tempat ayam jago berkokok. Nah, kira-kira kalau kita lihat di gambar tadi, ayam jago itu berkokok di atas apa ya?
Ya, silakan kalian jawab di buku kalian halaman 58 untuk teka-teki silang. Selanjutnya, kita masuk di materi tentang pertukaran pada perkalian. Silakan buka buku kalian di halaman 58. Ayo berlatih. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Apa saja yang bisa dimanfaatkan dari ayam? Ya, kita sebutkan ya sama-sama. Yang bisa dimanfaatkan dari ayam itu adalah yang pertama telurnya. Nah, telurnya bisa kita konsumsi, bisa dijadikan lauk, di mana telur itu mengandung sangat banyak sekali protein di dalamnya. Kemudian selain telur, kita juga bisa memanfaatkan dagingnya. Ya, bisa dijadikan ayam goreng. Selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan kulit dan bulunya. Bulunya bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan. Nah, kemudian di halaman 59, di sini ada sebuah cerita dari Benny. Mari kita baca sama-sama. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam mereka secara berkelompok. Yang pertama, Benny memasukkan 2 ekor ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Yang kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Nah, perhatikan di gambar. Jadi untuk yang pertama, Benny ingin meletakkan atau memasukkan ke kandang. Masing-masing ruangan kandang itu terdiri dari 2 ekor anak ayam. Nah, berarti bisa kita tulis lambang bilangannya. Ada 5 ruangan di dalam kandang dan setiap ruangan itu diisi dengan 2 ekor ayam. Bisa kita tulis 5 dikali 2 itu sama dengan, iya, coba kita hitung sama-sama ayam yang ada di dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi 5 dikali 2 itu sama dengan 10. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Jadi setiap ruangan di dalam kandang itu Benny mengisinya dengan 5 ekor anak ayam. Nah, kita bisa menuliskan dengan lambang bilangan 2 dikali 5. Ada 2 ruangan dan setiap ruangan itu diisi dengan 5 ekor anak ayam. Kira-kira berapa hasilnya? Ya, 2 dikali 5 sama dengan, ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi hasilnya sama, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya dari pengerjaan yang pertama dan yang kedua bisa kita simpulkan bahwa 5 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 5. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pertukaran pada perkalian yang hasilnya itu sama, baik di sisi kanan maupun di sisi sebelah kiri. Ya, ini ya. Jadi 5 dikali 2 sama dengan 10, 2 dikali 5 sama dengan 10 juga. Oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan di halaman 60 sampai 62. Nah, ini sangat mudah sekali. Kalian tinggal menuliskan lambang bilangannya. Misal, di dalam setiap ruangan
atau kotak ini berisi 3 buah ayam goreng. Nah, kalian bisa menuliskan menjadi berapa di sini tadi? Nah, kita bisa menuliskan masing-masing dengan bilangan yang sudah ditentukan seperti yang sebelumnya. 5 dikali 2. Berarti di sini 6, ada 6 kotak dikali 3. Selanjutnya ada berapa kotak? Iya, ada 3 kotak dan setiap kotak ini berisi 6 buah ayam. Oke. Nah, sekarang perhatikan di halaman 63. Mari kita lakukan gerakan seperti ayam yang sedang mengepakkan sayapnya. Nah, kalian bisa mencoba dari rumah. Silakan berdiri tegak. Mari kita berdiri tegak. Kemudian yang kedua, tekukan kedua siku di samping badan. Ya, seperti ini gerakannya. Tekukan kedua siku di samping badan. Kemudian yang ketiga, gerakan siku yang ditekuk tadi ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Seperti ini. Nah, kemudian gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Nah, kemudian yang kelima, lakukanlah gerakan ini bersama dengan teman-temanmu atau kalian bisa melakukannya di rumah bersama saudara-saudara kalian. Jadi, kita sudah menirukan gerakan mengepakkan sayap seperti yang dilakukan oleh ayam. Nah, untuk pembelajaran yang pertama kita cukupkan anak-anak. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran yang kedua. Silakan kalian buka buku di halaman 65. Untuk pembelajaran yang kedua ini kita akan menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng yang sudah dibaca. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki tokoh-tokoh pada teks bacaan. Selanjutnya yang ketiga, kita nanti akan bermain pantomim. Apa itu pantomim? Yaitu memeragakan sifat-sifat individu di rumah. Atau pantomim itu adalah ekspresi dari wajah kita tanpa ada suara. Nah, selanjutnya yang keempat, kita juga akan bermain lompat tali. Oke anak-anak, mari kita ikuti petunjuk selanjutnya. Silahkan buka buku kalian di halaman 66. Di halaman 66 ini terdapat sebuah dongeng yang berjudul Kisah Semut dan Merpati. Nah, pengarangnya sama seperti yang tadi, yaitu dia anonim. Apa itu anonim? Kalian masih ingat? Ya, anonim itu adalah pengarang yang tidak dikenal namanya. Makanya disebut dengan anonim. Mari kita perhatikan dongeng yang ada di halaman 66 sampai 67. Kalian perhatikan di sini ada angka berwarna biru. Angka berwarna biru ini menunjukkan bahwa ini adalah paragraf yang pertama. Kemudian angka 2 yang berwarna biru ini juga menunjukkan ini adalah paragraf yang kedua. Nah, untuk paragraf yang pertama, mari kita baca sama-sama. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Kalian bisa lihat di gambar ini. Sekarang kita beralih ke paragraf yang kedua. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam, dia merasa
iba. Selanjutnya, paragraf yang ketiga. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Selanjutnya, perhatikan yang ada di paragraf keempat. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung yang sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati baik tersebut. Kemudian ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung, dan burung merpati kemudian menyadari keberadaan sang pemburu yang sibuk mengebas-ngebaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan diri. Nah, di sini dari dongeng ini ada 5 paragraf. Selanjutnya, kalian bisa menjawab pertanyaan di halaman 68. Yaitu menuliskan pesan yang terdapat pada dongeng yang dibaca. Untuk pertanyaan yang pertama, pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Kalian bisa menuliskan di buku kalian. Kemudian yang kedua, dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Melati? Nah, tadi kita sudah bahas di dongeng tersebut ada 5 paragraf. Kira-kira di paragraf keberapa yang kita bisa menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Ya, silakan kalian jawab. Selanjutnya, silakan buka buku di halaman 69. Bacalah teks di bawah ini di dalam hati. Ya, silakan dibaca dulu. Jika kalian sudah membaca, perhatikan petunjuk selanjutnya. Coba tuliskan 2 sifat ayah Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Jadi coba temukan 2 sifat ayah Beni yang kita bisa temukan di dalam teks tersebut. Silakan kalian jawab, diisi di kotak yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, tulislah 2 sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan. Nah, kalau tadi sifat ayah Beni, selanjutnya kita cari sifat Beni yang kita temukan di dalam teks bacaan. Oke anak-anak? Nah, sekarang coba kalian buka buku di halaman 70. Kita akan bermain peran, yaitu kita akan bermain pantomim memeragakan sifat-sifat individu di rumah. Nah, apa itu pantomim? Bisa kalian perhatikan di sini? Pantomim adalah gerakan menirukan gerak dan ekspresi seseorang dari wajah mereka. Jadi pantomim itu adalah kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah ekspresi orang yang sedang, kira-kira dia wajahnya, ekspresinya apa? Apakah senang, sedih, gembira, dan yang lainnya? Ya, dari gambar ini bisa kita lihat, ini adalah ekspresi untuk wajah yang sedang sedih ataupun menangis. Sekarang perhatikan yang kedua. Ekspresi wajah apakah ini? Nah, coba perhatikan dari senyumannya. Bisa kita ketahui ini adalah ekspresi dari wajah yang tertawa. Selanjutnya yang ketiga. Nah, kira-kira ini ekspresi dari wajah seperti apa ya? Ya, ini adalah ekspresi wajah untuk orang yang sedang marah. Nah, sekarang coba kalian di rumah ekspresikan dari wajah-wajah yang sudah kita
Perhatikan tadi. Coba ekspresikan wajah sedang menangis, kemudian ekspresikan wajah sedang tertawa, dan ekspresikan wajah yang sedang marah. Ustazah tunggu dari video kalian. Atau bisa berupa foto juga. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran bermain lompat tali. Apakah kalian pernah melakukan lompat tali atau bermain lompat tali bersama teman-teman? Iya, seperti biasa kalian sudah pernah ya. Nah sekarang coba 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan yang bisa memperkuat otot kaki kita dan keseimbangan kita. Bisa kalian lakukan di rumah bersama saudara-saudara kalian dengan menggunakan tali. Ya, ini caranya ya. Baik anak-anak, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Seperti biasa, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.